Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fernando Fernandes dari kelas 6E dengan NPM 23351041. Di video kali ini saya akan meneruskan pembacaan buku dari pembelajaran pemrograman mobile, yaitu yang di bab 6 Navigation era Enter the Export Router. Nah, lalu kita pertama masuk di bagian pertama itu ada File Based Router, the next JS for mobile. Selama bertahun-tahun navigasi dalam pengembangan React Native didominasi oleh pendekatan imperatif yang dikenal sebagai React Native Navigation. Dalam pendekatan ini, developer harus mendefinisikan struktur navigasi secara manual dalam satu file JavaScript raksasa, mengimpor setiap layar satu persatu, dan menyusun dalam objek konfigurasi yang rumit. Bayangkan kamu ingin membangun rumah, tetapi alih-alih memiliki DNA yang jelas, kamu harus menulis daftar instruksi teks panjang tentang bagaimana setiap kamar terhubung satu sama lain. Sering membesarkan aplikasi, konfigurasi router ini berubah menjadi spaghetti code yang mengajarkan penuh dengan ratusan barisan impor dan logika yang bersarang sulit. Dilacak jika kamu salah mengetik nama rute di satu tempat saja, aplikasi bisa crash tanpa peringatan yang jelas, membuat proses debugging menjadi mimpi buruk. Namun, angin segar perubahan telah bertiup kedatangan export router yang membawa paradigma file-based routing ke dunia mobile. Konsep ini bukanlah hal yang baru bagi mereka yang pernah menyentuh pengembangan web modern dengan Next.js. Tetapi, di dunia natif, ini adalah revolusi. Idenya sangat sederhana namun brilian. Struktur folder di dalam proyekmu adalah navigasi aplikasimu. Kamu tidak perlu lagi mendefinisi root secara manual. Cukup membuat file bernama home tsx di dalam folder aplikasi. Dan secara otomatis rute atau home tercipta. Ini seperti sistem pengarsipan digital di komputermu. Jika kamu membuat folder baru, jalur path ke folder itu adalah otomatis terbentuk tanpa kamu perlu mendaftarkannya ke sistem operasi. Kelebihan utama dari sistem ini adalah intuitive mapping atau pemetaan yang intuitif antara apa yang kamu lihat di struktur file dengan apa yang ditampilkan di layar. Jika kamu melihat file aplikasi setting profile TSX, kamu langsung tahu bahwa layar ini bisa diakses melalui URL setting profile. Tidak ada lagi tebak-tebakan ataupun pencarian nama variabel navigasi yang membingungkan di seluruh berbasis kode. Struktur fisik file menjadi single source of truth, memaksa developer untuk menjaga kerapian organisasi folder sejak awal jika struktur foldermu berantakan. Navigasi aplikasimu jika akan berantakan sehingga export router secara tidak langsung mengajarkan disiplin arsitek yang baik. Selain itu, export router membawa konsep unified links ke tingkat yang lebih tinggi, menjadikan setiap layar di aplikasimu memiliki alamat URL yang valid secara default. Di React Navigation lama, membuat setiap layar bisa diakses lewat URL membutuhkan konfigurasi tambahan yang sangat teknis dan membosankan. Dengan export router, karena setiap file sudah memetakan dirinya ke sebuah path. Fitur ini secara hadir gravitasi gratis dari kotak. Ini berarti aplikasimu siap untuk berjalan di web atau browser. Dengan navigasi, URL yang berfungsi penuh tanpa usaha ekstrak, batasan aplikasi, natif dan website menjadi semakin kabur. Kemungkinan kita membangun satu basis kode yang benar-benar lintas platform. Perubahan paradigma ini juga menghilangkan sejumlah besar boilerplate code atau kode yang basi yang repetitif dulu. Kita mengimpor create stack navigator dan membungkus aplikasi dengan navigator container, lalu membuat komponen stack screen berulang-ulang. Sekarang,
Semua kerumitan inisialisasi itu ditangani secara otomatis oleh eksporter di balik layar. Kamu bisa langsung fokus membuat konten layar screen tanpa pusing memikirkan bagaimana layar itu didaftarkan. Ini mempercepat waktu. Ini mempercepat waktu pengembangan secara drastis. Kemungkinan kita untuk melakukan prototyping fitur baru dalam hitungan menit bukan jam. Tentu saja, bagi veteran React Native, transisi ini mungkin terasa aneh pada awalnya karena hilang kontrol manual yang biasa mereka miliki. Rasanya seperti ingin pindah dari mobil transmisi manual React Navigation ke mobil listrik otonom. Kamu mungkin merasa kehilangan kendali atas mesin, tetapi perjalananmu masih menjadi lebih jauh dan menjadi lebih mulus dan efisien. Exploruta sebenarnya dibangun di atas fondasi React Navigation yang sudah teruji. Jika kita mendapatkan stabilitas mesin lama dan antarmuka, kemudi yang futuristik. Di bab ini, kita akan meninggalkan cara lama dan sepenuhnya merangkul masa depan navigasi yang struktur dan deklaratif. Yang kedua itu ada the Struct Navigator, History and Card Deck. Konsep navigasi yang paling fundamental adalah aplikasi mobile Struct Navigator yang bekerja persis seperti tumpukan kartu remi di atas meja. Ketika kamu membuka aplikasi dan menekan tombol untuk pindah ke layar baru tersebut tidak akan menggantikan layar lama, melainkan diletak push di atas layar lama. Layar lama masih ada di sana, hidup di memori, menunggu di bawah tumpukan untuk dipanggil kembali. Ini berbeda dengan navigasi web tradisional di mana halaman baru biasanya menggantikan halaman lama sepenuhnya. Mekanisme tumpukan ini memberikan pengalaman penggunaan UX yang natural, di mana pengguna merasa masuk lebih dalam ke aplikasi dan bisa kembali ke permukaan kapan saja. Perilaku ini menciptakan apa yang kita sebut sebagai navigation history linear. Setiap kali pengguna melangkah maju, sejarah perjalanan mereka bertambah satu lapis. Tombol back di pojok kiri atas atau berfungsi sebagai perintah pop, yaitu mengambil kartu paling atas dan membuangnya sehingga kartu itu bawahnya terlihat kembali. Karena layar sebelumnya tidak pernah dihancurkan, statusnya tetap terjaga. Teks yang sudah diketik di form layar sebelumnya tidak akan hilang saat penggunaan kembali. Ini adalah fitur krusial yang membedakan aplikasi natif berkualitas tinggi dengan situs web seluler yang sering merefresh halaman tombol back ditekan. Namun, manajemen memori pada Stack Navigator adalah pedang bermata dua yang harus diwaspadai oleh setiap developer jika kamu harus menekan push. Layar baru tanpa pernah melakukan pop, tumpukan kartu itu akan menjadi sangat tinggi hingga menghabiskan RAM perangkat. Bayangkan pengguna yang masuk ke detail produk A, lalu klik produk B, lalu produk C, dan seterusnya hingga 50 kali. 50 layar tersebut akan menumpuk di memori. Oleh karena itu, kita harus bijak menggunakan metode navigasi, gunakan push untuk masuk ke lebih dalam. Tapi gunakan replace ataupun reset. Kita ingin mengganti konteks sepenuhnya. Replace akan menukar kartu kertas dengan kartu baru tanpa menambah tinggi tumpukan. Di Explorer, penggunaan Stack Navigator mendefinisikan secara deklaratif di dalam file layout tsx. Alih-alih menuliskan komponen navigator yang rumit, kita cukup mengekspor komponen stack dan mendefinisikan opsi untuk setiap layar. Kita bisa mengatur judul header, warna tombol back, dan bahkan menyembunyikan header sepenuhnya hanya dengan beberapa baris kode konfigurasi. Fleksibilitas ini memungkinkan kita mengontrol tampilan navigasi per layar
dengan sangat represi namun tetap terpusat. Export router membaca file loadout ini secara otomatis, membungkus semua file di dalam router tersebut dengan logika tumpukan yang benar. Salah satu visual yang paling memuaskan dari Stack Navigator adalah Transition Animation, bawaan yang halus. Di iOS, layar baru meluncurkan dari kanan ke kiri sementara lama bergeser sedikit ke efek parallax yang elegan di Android. Transisi yang standar biasanya baru efek fade dan scale dari bawah atau tengah. Animasi ini bukan sekedar hiasan, ia memberikan petunjuk spesial pada otak pengguna tentang di mana posisi mereka berada di dalam hierarki aplikasi. Export Router memungkinkan kita untuk menggunakan animasi natif ini tanpa konfigurasi apapun dan membuat aplikasi terasa mahal dan teroples dengan baik secara instan. Penting juga untuk memahami perbedaan antara model presentation dan card presentation dalam Stack. Terkadang kita ingin layar baru muncul di bawah ke atas bukan dari samping. Ini biasanya digunakan tugas-tugas singkat seperti formulir pengisian data atau konfirmasi yang harus diselesaikan menggunakan sebelum kembali. Di Export Router, mengubah mode presentasi ini memudahkan menambah properti presentation modal pada konfigurasi layout. Memahami kapanpun harus menggunakan push standar dan kapan harus menggunakan model yang adalah bagian penting di mesin interaksi mobile yang baik. Yang ketiga ada tabs layout dan juga parallel universes. Jika Stack Navigator adalah tentang perjalanan linear maju mundur, maka tab navigator adalah tentang perpindahan antara dunia paralel dan yang setara. Bayangkan sebuah rumah dengan beberapa ruang tamu, dapur, dan kamar tidur. Kamu tidak masuk ke dapur ruang tamu dan antrian menumpuk ruangan, melainkan kamu pindah lokasi ke dalam aplikasi berpindah lokasi. Dalam aplikasi, ini biasanya dipresentasikan oleh menu bar di bagian bawah, seperti di Instagram ataupun WhatsApp. Tab kemungkinan penggunaan berpindah. Konteks utama dengan satu ketukan tanpa kehilangan status masing-masing tab tersebut. Jika kamu men-scroll jauh ke bawah di tab Home, lalu pindah ke tab Profile, dan kembali lagi ke Home, posisi scrollmu di Home harus tetap sama. Disinilah konsep present layout di Export Router itu menjadi sangat vital melalui file sakti bernama layout.tsx. File ini bertindak sebagai bingkai foto yang tetap diam sementara foto di dalamnya berganti-ganti. Ketika kita mendefinisikan navigation tab di dalam layout TSX, komponen navigasi tersebut hanya dimuat satu kali saat aplikasi pertama kali dibuka. Saat penggunaan berpindah antara tab, bagian footer dan header tidak akan di-render ulang. Hal ini sangat penting untuk performa dan pengalaman pengguna, karena kita tidak ingin menu bawah berkedip dan bilang sejenak setiap kali kita mengganti halaman. Layout yang persisten menciptakan ilusi kestabilan aplikasi yang kokoh. Export Router menyederhanakan pembuat tabs ini dengan komponen yang bekerja mirip dengan di dalamnya. Kita mendefinisikan setiap komponen dan memberikan nama root, icon, dan label. Hebatnya, Export Router secara otomatis memetakan nama file di folder tersebut ke slot yang tersedia. Jika kamu punya file dan di folder, kamu mengkonfigurasi di folder yang sama. Expo akan terkait sistem navigasi tab yang berfungsi penuh secara otomatis. Penggunaan tanda kurung pada nama folder disebut group syntax, yang memberitahu router bahwa folder ini hanyalah untuk mengelompokkan logis dan tidak mempengaruhi jalur URL. Salah satu tantangan navigasi tabs adalah menangani nested navigation atau navigasi bersarang. Seringkali dalam sebuah tab, misalnya kayak tab Home, kita ingin pengguna bisa menekan sebuah item masuk ke layar detail. Di sini terjadi pertemuan antara konsep tabs dan stack.
Tab adalah wadah utama, tetapi di setiap tab sebenarnya terdapat stack independen masing-masing. Explorer menangani kompleksitas ini dengan yang sangat elegan melalui struktur folder hierarkis. Kamu bisa memiliki folder home yang di dalamnya ada layout TSX dan index TSX. Lalu seluruh folder home itu menjadi salah satu anak dari navigasi. Tabs utama, struktur folder mencerminkan struktur navigasi. Tab membungkus stack membungkus layar. Selain itu, layout persistence memungkinkan kita untuk mendapatkan elemen UI global yang harus selalu terlihat di atas halaman, seperti pemutar musik mini di Spotify ataupun notifikasi touch. Dengan menempatkan komponen tersebut di utama, komponen itu akan melayang di atas seluruh aplikasi dan tidak akan terganggu saat navigasi berpindah. Ini adalah teknik arsitektural yang powerful untuk menjaga komunitas pengalaman pengguna. Kita tidak perlu meletakkan komponen pemutar musik di setiap halaman satu persatu. Cukup satu kali di layout induk, dan ia akan ada di sana selamanya. Pemahaman tentang perbedaan filosofi antara tabs, paralel, dan juga stack tumpukan sangat krusial dalam merancang information arsitektur atau AI atau IA. Aplikasi. Jangan pernah meletakkan navigasi tab di dalam sebuah stack, karena itu akan membuat menu bawah hilang saat pengguna masuk kembali ke detail. Lalu muncul lagi secara aneh saat kembali. Aturan bakunya adalah tabs biasanya menjadi layout level atas top level, dan setiap tabs berisi stack masing-masing. Explorer memaksa kita untuk memikirkan hierarki ini dengan benar melalui struktur folder yang ketat, mencegah kesalahan desain navigasi yang umum terjadi masa lalu. Yang keempat itu ada dynamic route and slope the width charts. Dynamic route and slope the width charts dalam aplikasi nyata kita jarang membuat halaman statis yang terdiri dari sebaliknya. Kita membuat pola halaman template yang diisi dengan data yang berbeda, contoh halaman profil pengguna. Tidak mungkin kita membuat file fisik untuk setiap juta pengguna seperti user 1 dan seterusnya. Disinilah dynamic route untuk sebagai penyelamat. Memungkinkan kita untuk membuat satu file cetakan yang bisa menangani sebagai URL di Explorer kita. Menggunakan tanda kurung siku pada nama file folder untuk menandakan bahwa bagian tersebut adalah parameter dinamis sering disebut sebagai slope. Jika kamu membuat file dengan nama di folder, maka root akan mencocokkan URL apapun yang memiliki pola atau string 123, ABC ataupun Bambang tersebut ditangkap sebagai parameter bernama ID. Konsep ini mirip dengan variabel dalam aljabar, bisa berupa apa saja. Explorer secara cerdas masing-masing URL tersebut menyediakan nilai parameter itu ke komponen melalui hook khusus. Ini mengubah cara kita memandang file, bukan lagi sekedar melainkan fungsi menerima input dari URL menghasilkan output tampilan yang sesuai. Untuk mengakses nilai parameter dinamis ini, kita menggunakan hook use local search params. Hook ini mengembalikan sebuah objek yang berisi semua parameter yang ada di URL saat ini. Misalnya di dalam ID, kita menulis const ID jika pengguna menggunakan URL user42. Variabel ID akan beri nilai 42. Kita kemudian bisa menggunakan ID yang memanggil API ke backend. Mengembalikan data detail pengguna nomor 42 dan menampilkan di layar. Proses terjadinya secara sinkron dan instan pada saat komponen daemon menjadikan sebagai state global yang menggerakkan logika aplikasi. Selain parameter jalur path parameter seperti ID, Explorer menjadi menangani parameter query standar web seperti search sepatu,
user local palms, menggabungkan kedua jenis parameter ini ke dalam satu objek yang mudah diakses. Ini berarti kita bisa membuat fitur pencarian atau filter yang shareable. Jika pengguna memiliki daftar produk dan nyalin links ke teman, teman tersebut akan menghasilkan hasil filter yang sama persis karena status filter tersimpan di URL, bukan di variabel lokal memori HP. Explorer juga mendukung konsep res parameter dan sintaks res rute ini bersifat serakah grade dan menangkap semua segmen jalur URL yang tersisa. Ini sangat berguna untuk menangani struktur konten yang kedalamannya tidak diketahui, seperti navigation folder, kategori produk yang bersarang. Yang kelima itu ada deep linking the wormhole. Deep linking wormhole ini adalah konsep yang sering dianggap mistis dan sulit oleh banyak pengembang mobile, namun sangat vital untuk pertumbuhan aplikasi. Secara sederhana, deep link adalah utama URL yang ketika diklik HP dan akan membuka aplikasimu, yang langsung membawamu ke halaman spesifik ke dalamnya, melewati halaman depan, dan yang memindahkan pengguna dari luar angkasa langsung ke ruang tamu aplikasimu. Tanpa deep linking, tautan promosi yang kamu sebar hanya akan membuka halaman utama aplikasi, memaksa pengguna mencari produk promo itu sendiri secara manual. Sebuah gesekan yang membunuh konversi penjualan. Konfigurasi dan bom tautannya akan langsung membuka halaman di aplikasimu tanpa kode apapun. Ada dua jenis utama deep linking, yaitu custom schema dan juga universal links. Implikasi dari deep linking yang mudah ini sangat besar bagi strategi user action dan juga retargeting. Tim marketing bisa mengirim notifikasi push yang berisi tautan spesifik ke halaman atau keranjang belanja yang tertinggal saat pengguna mengetuk diperlukan dan mendaratkan pengguna tepat di depan tombol bayar. Ini menghilangkan hambatan kognitif dan meningkatkan kemungkinan transaksi secara signifikan. Aplikasi bukan lagi pulau terpencil, melainkan bagian dari jarang laba-laba internet yang saling terhubung. Yang keenam itu ada integrasi keislaman. Yang pertama ada routing dan konsep siratal mustaqim yang lurus, yaitu Al-Quran dan Sunnah adalah file based router di kehidupan kita. Strukturnya adalah ditetapkan oleh Allah SWT. Selama kita mengikuti struktur folder syariat yang benar, kita tidak akan tersesat ke halaman yang salah. Yang kedua itu ada stack navigator dan konsep muhasabah, yaitu tombol back aplikasi memberikan kesempatan pengguna untuk memperbaiki input atau meninjau ulang pemilihan. Demikian pula muhasabah, ini adalah tombol kembali spiritual kita untuk bertaubat dan memperbaiki masa lalu sebelum kita di-push ke alam barzah. Yang ketiga ada deep linking, yaitu memudahkan orang kembali ke aplikasi kita. Maka akhlak seorang muslim pun harus memudahkan orang lain untuk masuk ke dalam kebaikan. Lalu ada rangkumannya itu, yang pertama ada file rangkuman dari bab 6, yaitu ada file based routing, ada stack navigator, ada tabs present layout, yang paralel, ada dynamic rule, routes dan slope, ada deep linking, lubang cacing. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.